Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para penggemar soal fisika, Anda tentu tahu bahwa semakin banyak Anda latihan soal, maka konsep fisika Anda akan semakin kuat dan Anda akan merasakan bahwa fisika itu mudah. Kali ini Anda bersama saya, Dian Mufarida, akan menerapkan konsep dinamika rotasi katrol untuk menyelesaikan berbagai soal fisika. Soal pertama, soal ujian nasional tahun 2015. Perhatikan gambar berikut. Katrol terbuat dari silinder pejal. I sama dengan setengah mr kuadrat. Jika M besar sama dengan 5 kg dan M kecil sama dengan 2 kg, sedangkan R sama dengan 10 cm, maka percepatan putaran katrol adalah katrol terbuat dari silinder pejal, sehingga I sama dengan setengah mr kuadrat. M besar sama dengan 5 kg, M kecil 2 kg, R sama dengan 10 cm. Soal menanyakan berapakah percepatan linier katrol. Percepatan linier disimbolkan dengan A. Mari kita analisis sistem katrol berikut. Pada katrol dililitkan seutas tali yang ujung sebelah kanannya digantungi beban dengan massa M. Akibat gaya gravitasi bumi, maka beban yang bermassa M ini memiliki gaya berat sebesar W. Gaya berat W ini bekerja pada katrol pada jarak R dari pusat massa katrol. Hal ini menyebabkan katrol dengan momen inersia I berotasi atau berputar dengan percepatan sudut sebesar alfa. Karena katrol berotasi atau berputar, maka pada katrol berlaku momen gaya atau torsi. Kita ketahui bersama bahwa tau atau torsi itu sama dengan F kali R. F adalah gaya yang bekerja pada katrol, R ini adalah jari-jari rotasi atau lengan torsinya. Karena F ini bekerja pada jarak R dari pusat massa, menyebabkan katrol yang bermomen inersia I akan berotasi atau berputar dengan percepatan sudut sebesar alfa. Sehingga dari dua persamaan ini kita memiliki persamaan baru, yaitu F kali R sama dengan I kali alfa. Dengan alfa adalah percepatan sudut katrol. Soal menghendaki percepatan linier. Oleh karena itu, kita harus mencari hubungan antara alfa dengan A. Kita tahu bahwa alfa itu sama dengan A per R. Dengan alfa adalah percepatan sudut dan A adalah percepatan linier. Kita ketahui dari gambar bahwa gaya yang menyebabkan katrol berputar atau F ini adalah berat beban. Sehingga F kita ganti dengan W. Kemudian dari soal pula kita ketahui bahwa katrol adalah terbuat dari silinder pejal, sehingga momen inersia katrol bernilai setengah mr kuadrat. Kemudian alfa kita ganti dengan A per R. R kuadrat dibagi R, sisa R. R sebelah kanan akan hilang dengan R di ruas sebelah kiri. Sehingga persamaan kita menjadi W sama dengan setengah M besar kali A. Kita ketahui bahwa W itu sama dengan M kali G. Sehingga persamaan kita menjadi M kali G sama dengan setengah M besar kali A. Dengan demikian, A sama dengan 2M kecil kali G per M besar. Kita masukkan angka, M kecil adalah massa beban, yaitu 2 kg. G adalah percepatan gravitasi bernilai 10 meter per sekon kuadrat. M besar adalah massa katrol bernilai 5 kg. Dengan demikian, maka percepatan linier yang dialami oleh katrol bernilai 8 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan putaran katrol adalah 8 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah B. Soal kedua, soal ujian nasional tahun 2009. Sebuah katrol pejal bermassa M
dan jari-jari R seperti pada gambar. Salah satu ujung tali tak bermassa dililitkan pada katrol. Ujung tali yang lain digantungi beban M kilogram. Percepatan sudut katrol alfa. Jika beban dilepaskan, jika pada katrol ditempelkan plastisin A yang bermassa setengah M besar untuk menghasilkan percepatan sudut yang sama, beban harus dijadikan katrol terbuat dari silinder pejal dengan momen inersia I sama dengan setengah mr kuadrat. Kita lihat gambar. Pada katrol dililiti seutas tali dan ujung sebelah kanannya dihubungkan dengan beban dengan massa M, maka menyebabkan katrol berotasi atau berputar dengan percepatan sudut sebesar alfa. Kali ini kita memiliki dua kondisi. Kondisi pertama adalah katrol tanpa plastisin yang digantungi beban dengan massa M1 sama dengan M, menyebabkan katrol berputar dengan percepatan sudut alfa 1 sama dengan alfa. Kondisi kedua adalah katrol dengan plastisin, yaitu katrol yang digantungi beban dengan massa M2 dan pada katrol menyebabkan percepatan sudut sebesar alfa 2 yang sama dengan alfa. Katrol ditempelin plastisin di bagian tepinya, yaitu plastisin A, dengan massa plastisin adalah setengah M besar. Dari soal kita ketahui bahwa alfa 1 itu sama dengan alfa 2. Dari persamaan torsi F kali R sama dengan I kali alfa, kita peroleh alfa sama dengan F kali R per I. Dengan alfa adalah percepatan sudut, F adalah gaya yang bekerja, dalam hal ini berat beban, R adalah jari-jari katrol yang akan menjadi lengan momen, kemudian I adalah momen inersia. Sehingga alfa itu sama dengan alfa 2 akan berubah menjadi F1 kali R per setengah mr kuadrat. F1 adalah gaya yang bekerja pada kondisi 1, yaitu berat beban pada kondisi 1. I pada kondisi 1, katrol tanpa plastisin, maka momen inersianya hanya momen inersia katrol, yaitu setengah mr kuadrat, karena katrolnya adalah silinder pejal. Sama dengan alfa 2, itu kita ganti dengan F2 kali R per setengah mr kuadrat plus MP kali R kuadrat. F2 adalah gaya yang bekerja pada katrol, dalam hal ini adalah berat benda kedua. Kemudian karena katrol itu sudah ditambahin plastisin di sebelah tepinya, maka sekarang momen inersia tidak hanya momen inersia katrol, karena plastisin juga ikut berputar. Jadi momen inersia pada kondisi 2 adalah momen inersia katrol, yaitu setengah mr kuadrat, ditambah momen inersia partikel atau plastisin, yaitu MP kali R kuadrat. Karena sisi ruas kiri dan ruas kanan untuk penyebut itu dua-duanya atau semua ruas memiliki R kuadrat, maka dapat kita hilangkan. Kemudian F1 ini adalah M1 kali G. F2 adalah M2 kali G. Sehingga G di ruas kiri dan kanan dapat kita hilangkan. Kemudian R yang bagian atas ini, R ruas kiri dan kanan dapat kita hilangkan. Sehingga persamaan kita menjadi M1 per setengah M besar sama dengan M2 per setengah M besar ditambah M plastisin. Dengan demikian, maka persamaan kita sekarang menjadi M per setengah M besar plus M2 per setengah M plus massa plastisin adalah setengah M besar. Sehingga akan menjadi M massa M1 tadi M ya, M per setengah M besar sama dengan M2 per setengah M besar ditambah setengah M besar adalah M. Dengan demikian maka M2 itu akan sama dengan 2M.
Jadi, agar menghasilkan percepatan sudut yang sama, maka beban harus dijadikan 2M kilogram. Jawaban yang betul adalah C. Soal ketiga adalah soal UM/UGM 2008. Sistem katrol seperti pada gambar. Katrol berbentuk silinder pejal homogen yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa beban M1 sama dengan M. Massa katrol M besar sama dengan 2M. Massa beban M2 sama dengan 2M. Dan diameter katrol D. Bila percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar, maka percepatan sudut rotasi katrol sebesar, permudah kita menganalisis sistem katrol ini, maka sistem katrol ini kita bagi menjadi 3 bagian. Benda M1 saya kotak dengan warna merah. Kemudian benda M2 saya kotak dengan warna hijau. Katrol saya beri garis bebas dengan warna biru. Kita mulai menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda M1 yang saya kotak warna merah. Pada benda bermassa M1, akibat percepatan gravitasi bumi, maka benda mengalami gaya berat sebesar W1. Tali yang mengikat M1, karena tertarik dengan gaya berat W1, maka tali akan menegang dengan gaya tegang tali sebesar T1. T1 ini diteruskan ke tali sebelah atasnya, sehingga tali sebelah atas akan merasakan gaya tegang yang sama, yaitu T1, tetapi arahnya ke bawah. Kemudian kita beralih ke benda kedua, yang saya beri kotak warna hijau. Benda M2 ini, akibat gravitasi bumi, mengalami gaya berat W2. W2 ini menarik tali sebelah atasnya, sehingga tali yang mengikat benda M2 ini akan menegang dengan gaya tegang sebesar T2. T2 ini akan diteruskan ke tali sebelah atasnya sehingga bekerja gaya tegang yang sama, yaitu T2, akan tetapi arahnya ke bawah. Mari kita tinjau katrol terlebih dahulu. Pada katrol dapat kita lihat di gambar bekerja 2 gaya, yaitu T2 di sebelah kanan katrol arah ke bawah dan T1 di sebelah katrol arah ke bawah juga, di sebelah kiri katrol T1. Kita punya persamaan torsi karena katrol berputar, maka sigma tau sama dengan I kali alfa. Torsi yang bekerja pada katrol ada 2, yaitu torsi akibat T2 yang akan memutar katrol searah jarum jam, sehingga torsinya nanti positif, dan torsi yang diakibatkan oleh T1 yang akan memutar katrol melawan jarum jam, sehingga torsinya nanti bernilai negatif. Jadi sigma tau sama dengan I kali alfa akan menjadi T2 kali R min T1 kali R sama dengan I kali alfa. Katrol adalah terbuat dari silinder pejal yang homogen dengan momen inersia I, maka I bernilai setengah mr kuadrat. Kemudian alfa adalah percepatan sudut, maka alfa itu bernilai hubungannya alfa sama dengan A per R, dengan A adalah percepatan linier, alfanya percepatan sudut. Kemudian alfa kita ganti dengan A per R, I kita ganti dengan setengah mr kuadrat, sehingga persamaannya menjadi T2 kali R min T1 kali R sama dengan setengah mr kuadrat kali alfa per R. Kali A per R. Kemudian R kuadrat hilang dengan R di ruas kanan hilang dengan ruas kiri, karena ruas kiri semuanya punya R. Sehingga persamaan kita sekarang menjadi T2 min T1 sama dengan setengah M besar kali A. Kita simpan sebagai persamaan ke-1. Kemudian kita harus menentukan A. Percepatan linier ini kita temukan dengan menganalisis
dengan menganalisis benda tinjau benda M1 dan M2. Jika kotak yang merah pada M1 ini dan kotak yang hijau yang pada M2 kita bentangkan, maka kita akan menemukan gaya-gaya W2 itu bekerja ke kanan sehingga positif, T2 bekerja ke arah kiri sehingga bernilai negatif, T1 bernilai positif karena ke kanan, dan W1 bekerja ke kiri sehingga nilainya negatif. Dari hukum 2 Newton, untuk translasi kita peroleh bahwa sigma F sama dengan M total kali A. M totalnya adalah W2 ke kanan, T2 ke kiri, T1 ke kanan, dan W1 ke kiri. Kemudian mereka berdua, M1 dan M2, itu bergerak bersamaan. Sehingga persamaan kita menjadi W2 min T2 plus T1 min W1 sama dengan M1 plus M2. Mohon maaf, ini harusnya M2 ya. M1 plus M2 dikalikan A. W2 kita ganti dengan M2 kali G. M2 adalah 3M. W1 kita ganti dengan M1 kali G. M1 adalah M. M1 kita ganti 3M, M2-nya kita ganti dengan M. Dengan demikian persamaan kita menjadi 3MG min T2 plus T1 min MG sama dengan 3M plus M kali A. Kemudian kita sederhanakan, ruas sebelah kiri 3MG min MG sama dengan 2MG. Ruas sebelah kanan 3M plus M sama dengan 4M. Kemudian kita pindah ruas 2MG-nya sehingga kita punya min T2 plus T1 sama dengan 4M kali A min 2MG. Persamaan kedua, kita punya min T2 plus T1 sama dengan 4M kali A min 2MG. Persamaan ke-1 kita punya T2 min T1 sama dengan setengah M kali A. Sehingga dari kedua persamaan ini, T2 min T1, kalau kita jadikan min T2 plus T1, maka akan sama dengan min setengah M kali A. Sehingga kita punya persamaan min setengah M kali A sama dengan 4MA min 2MG. Kita tahu M besar, massa katrol itu bernilai 2M, sehingga persamaan kita menjadi A sama dengan 2G per 5. A ini adalah percepatan linier, sedangkan yang ditanya soal adalah percepatan sudut, sehingga kita kembali ke alfa sama dengan A per R. Dengan A adalah 2G per 5, R itu adalah jari-jari rotasi atau lengan momen, di mana R itu sama dengan setengah D. Sehingga kita ganti alfa sama dengan A per R. A-nya kita ganti dengan 2G per 5, R-nya kita ganti dengan setengah D. Sehingga kita peroleh alfanya akan sama dengan 4G per 5D. Jawabannya adalah C. Jadi sistem ini akan mengalami percepatan sudut rotasi katrol sebesar 4G per 5D. Demikian pembahasan kita tentang dinamika rotasi katrol. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dian Mufarida. Mohon izin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.